waktu makan terbaik, kalau kita nanti bahas bagaimana sains menjelaskan itu dan bagaimana Nabi menjelaskan itu, maka waktu makan terbaik adalah saat matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu waktu makan terbaik. Artinya di situ diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita makan, tapi jangan berlebihan kata Allah. Jadi mudah-mudahan tips ini bisa Anda pakai nanti sehingga Anda tahu ternyata ngobatin penyakit itu gampang banget. Kalau punya penyakit, benerin makanannya, nanti penyakitnya bisa hilang. Ya, nah tinggal nanti kita pelajari apa saja yang kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh kita. Baik, jadi makan yang paling baik adalah makan waktu matahari terbit dan sebelum matahari tenggelam. Itu sebabnya Nabi SAW habis isya ngapain? Nggak makan lagi. Jadi kalau Anda mulai sekarang pengen sehat, malam jangan makan. Jadi cara Anda atau cara kita untuk merontokkan lemak sebenarnya paling gampang banyakin tidurnya. Tapi banyakin dalam konteks yang positif ya. Karena memang secara sains memang orang yang tidur 7-8 jam, tubuhnya bisa membakar lemak sendiri. Jadi waktu kita tidur itu tuh kita ngapain sih? Puasa. Kan nggak makan. Terus paginya kita ngapain? Biasa orang makan kan. Nah, puasa itu saya coba hubungkan dengan berbagai macam disiplin dan ilmu lah gitu kan. Jadi sarapan itu bahasa Inggrisnya apa sih? Breakfast. Fastnya di break. Kan gitu kan. Artinya apa? Pagi itu buka puasa. Buka puasa kira-kira lebih cocok makan kurma atau bubur ayam. Jadi dari sini kita paham dan itu nanti mulai masuk. Kita mulai paham nanti bagaimana cara ngatur makan. Ya, karena memang kata kuncinya atur makanannya. Dari apa yang Nabi sampaikan dan bagaimana sains menjelaskan tentang itu gitu kan. Kalau kita bicara tentang perut tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada pada perut. Maka kalau bicara perut teman-teman sekalian yang perlu Anda yang perlu Anda pikirkan adalah bagaimana Anda menyenangkan isi perutnya. Cara menyenangkan perut kita sebenarnya tidak lain tidak bukan dengan cara apa? Mulailah lebih sering laparnya daripada kenyangnya mulai sekarang. Terutama bagi Anda yang pertama, ada rules-nya sebenarnya. Rules pertamanya adalah Anda yang berat badan Anda di atas rata-rata. Yang pertama. Yang kedua, Anda yang punya banyak masalah kesehatan. Mark Twain katakan, a little starvation, dia katakan sedikit lapar itu jauh lebih baik daripada obat manapun. Kenapa? Baik, saya cerita begini, biar gampang dicerna. Saya punya harimau contohnya, contoh aja fiktif. Harimau ini kalau satu hari saya kasih 10 kg daging untuk makan tiap hari. Lalu pada satu hari harimau tadi teman-teman sekalian, saya nggak kasih 10 kg daging, tapi harimau tersebut saya kasih cuma 1 kg daging saja. Artinya ada sekitar 90% kalorinya dia, nutrisi dia yang saya batasin. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harimau saya tadi saya bawa ke kerumunan orang. Apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah harimau tadi pasti akan makan orang. Kan gitu. Tubuh kita juga sama. Nanti Anda akan mulai paham kenapa olahraga terbaik itu justru malah saat berpuasa. Saat perut Anda lapar maka olahragalah. Kenapa? Karena tubuh kita, bahasa saya itu berubah menjadi singa lapar. Singa lapar, kalau singa lapar maka apa yang terjadi? Dia akan menguras atau dia akan mengambil bagian-bagian energi yang nggak kepake atau lebih gampang dipakai. Bagaimana polanya begini? Ketika kita bicara tentang apa yang masuk dalam tubuh kita teman sekalian, maka kalau Anda makan nasi itu isinya apa sih? Karbohidrat. Karbohidrat glukosa. Kalau nggak kepake, maka dia akan dimasukkan atau diubah menjadi namanya glikogen. Oke, diubah jadi glikogen. Kalau glikogen yang nggak kepake, maka dia akan diubah menjadi lemak. Jadi kalau Anda makan, ada orang tanya, dokter saya kan nggak makan lemak, bener, tapi Anda makan nasi kan? Karena nasi yang dimakan berubah jadi lemak.